Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada sahibul hajat Bapak Iwan beserta keluarga yang telah membuktikan yang pertama tanda syukurnya kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada keluarganya, serta beliau memberikan satu contoh kepada kita cara berbakti setiap anak kepada orang tuanya, yang insyaallah mudah-mudahan sahibul qaul Allah terima segala amal ibadahnya malam ini dan selanjutnya dan seterusnya. Allah lapangkan kuburnya sebagaimana kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insyaallah Allah terangkan kuburnya, dan insyaallah Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh salihin dan para aulia yang insyaallah saat ini sedang duduk bersama-sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada saudara kami, keluarga kami yang selalu memberikan satu nasihat demi nasihat. Wabil khusus akhina al-mahbub, akhina al-baraka al-habib Muhammad bin Alwi al-Kaf, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan duduknya beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Dan kepada kembaran saya, jantung hati, belahan jiwa tapi bohong, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, tapi saya sayang sama beliau, sama Habib Muhammad, sama Habib Bagir, sayang luar biasa. Mudah-mudahan persahabatan kita nih terus sampai yaumil qiyamah. Persahabatan yang diikat dalam silaturahmi cintanya karena Allah dan dikumpulkan bersama yang dicintai oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan keberkahan oleh Allah. Istrinya sebentar lagi akan melahirkan, diberikan kemudahan oleh Allah. Babynya sehat afiah, ibunya sehat walafiah, dan insyaallah mudah-mudahan jodohnya dipanjangkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih
بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, rahmat Allah diturunkan tatkala ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi yang disampaikan oleh Habib Bagir sudah faham? Cicing wae. Udah paham belum? Belum? Dari tadi Habib Bagir ceramah nggak paham-paham. Habib Bagir begitu ceramah lama nggak paham, gimana gua? Tadi saya dengar begitu datang kematian ada dua, husnul khatimah dan sebelumnya bahas tentang rezeki. Sekarang saya mau bahas kasih sayang, mau nggak? Tahu kasih sayang apa? Apa? Nah, itu kasih sayang, betul Bu? Mafi fulus mampus. Saya mau bahas kasih sayang, boleh? Aiwan ngundang kita semua karena sayangnya dia kepada kedua orang tua, memohon doa dari kita semua agar doanya diterima oleh Allah dan mendapatkan hadiah yang terbesar untuk kedua orang tuanya, insya Allah. Ikhlas apa enggak? Ridha apa enggak? Maleber udah lama ya enggak acara begini ya? Udah berapa lama nih? Saya masjid enggak pernah diundang. Jujur gua. Yang salah siapa saya enggak tahu. Isra Mi'raj enggak diundang, Maulid enggak diundang. Apalagi Muharram enggak diundang. Apa? Lebaran mah gue mudik, pulang kota, gue pulang kota. Saya terakhir masuk Maleber 2017, gue masih unyu-unyu.
Sekarang masuk Maleber segini banyaknya orangnya, insya Allah semua kita dimatikan husnul khatimah. Tahu nggak bukti kasih sayang Allah? Ini malam kita dapetin kasih sayang Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau. Tadi baca maulid nggak? Baca maulid. Hadir baca maulidnya. Hadir baca maulidnya. Yang pertama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang manusia yang membaca salawat doa itu namanya berupa doa. Salawat setiap hamba berupa doa. Salawatnya malaikat berupa istighfar atau ampunan atau permohonan kepada Allah. Yang ketiga, jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah, kasih mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari satu kampung doanya dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari istighfar, ampunan Allah akan berikan kepada kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari, ini malam, insya Allah Allah curahkan kasih sayangnya di dalam hati kita, sehingga kita wajib mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Ini yang dikatakan pelita di dalam kampung. Terangnya setiap kampung tergantung bagaimana isinya. Jika di kampung tersebut majlis makmur, salawat lancar, kampung ini akan dijauhkan dari bala. Ya Rabbal. Maulid kagak? No, enggak. Tampol nih. Saya sering maulid cuman ke sono no. Haji Adi, mana orangnya? Ada Haji Adi. Mana Haji Adi? Nggak kelihatan Haji Adi mah. Imut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kasih sayang Allah. Coba kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain tuh di rumah? Tidur. Apa? Main HP. Terus gosip. Terus Mobile Legend, PUBG, FF, sarwa aing juga. Hahaha PA lu kuota habis minta sama emak sama bapak, pokoknya kuota aing beliin. So, saya baru lihat lagi tuh di TikTok, lucu banget tuh, di Radar Bandung, anak SMP pesan online mystery box. Lo begitu lo ya. PA lo. 1.000 mau dapat iPhone, ya ngimpi. 1.000 beli 1.000. Datangnya obat gatel. Marah pak, ngamuk yang diomelin ibunya, lah dia yang mesen, ibunya yang diomelin, kan geblek ya. Tuh, kasih sayang orang tua berarti penting dalam hidup kita nggak? Penting nggak? Itu contoh caranya Allah ngedidik orang tua kita nih, buat kita tuh di jalan yang diridhai oleh Allah. Ini salah satu kasih sayang Allah. Kita dikumpulin di sini, duduk sama-sama menuntut Dari tadi ada nggak ilmu yang nggak manfaat yang keluar? Semuanya manfaat. Ada nggak di pasar ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib Bagir? Ada nggak di mall? Di rumah? Adanya di mana? Sini. Ada di pengajian. Kalau ngundang gua sama Habib Bagir sama Habib Muhammad lagi. Coba kita lihat, Allah sayangnya sama kita, kita digiring nih. Ini rumah lagi ngapain tahu? Bodoh amat, yang penting mah saya ngaji. Orang yang ngaji rumahnya diselamatin, dijaga sama malaikat. Percaya nggak? Lo lihat aja sono. Tuh, Allah jaga, bala jauh. Berkah Allah curahkan, kampung ini diterangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Buah karena kasih sayang Allah,
karena kita menyanjung, mengasihi seseorang yang disayang oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak rugi kita kenal Nabi. Nabi sayangnya sama kita tanpa batas, betul? Betul? Kalau kita sayang sama Nabi ada batasan nggak? Ada kalau kita lagi butuh. Betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, ziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya diriku, jalan ke Madinah, ziarah ke Madinah, insya Allah akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Maleber ngomong, I don't have money. Ngerti nggak lu? Teboga duit mahal Habib. Ada cara lagi. Barang siapa yang berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa salatil, apa kata Nabi? Orang yang baca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang nggak? Gampang nggak? Sehari berapa kali azan? Setiap hari 5 kali. 5 kali nggak kita baca doa? PA. Nabi udah jelas belum? Sudah jelas belum ngasihnya? Jelas. Ternyata syafaat itu diberikan kepada siapa? Yang butuh. Yang butuh. Berarti orang yang lupa dengan janjinya Nabi, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, berarti bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Iman manusia kadang naik, kadang mau dapat syafaat, kadang iman pas lagi naik-naiknya. Ya Allah, berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabulkan doa kami. Ya Allah, jangan jadikan suami saya kawin lagi. Berkah Sayyidina Muhammad, ya Allah, jangan sampai leasing tarik motor saya. Ini kan iman lagi naik, lagi susah, lagi nggak butuh. Nah ini Allah pasti bakal diingat tuh. Tapi sesuatu yang sudah dapat rezeki yang melimpah, ruah, nikmat, lupa kita sama Allah. Betul apa betul? Orang Maleber jawab lagi, bukan orang sono no. Jangan ntar gue pulang dijegat lagi. Orang sono, Bib, saya mah nggak perlu ibadah, rezeki saya mah udah banyak, ngapain lagi repot-repot sujud? Oh gitu. KTP-nya apa? Islam aing. Oh, nggak mau sujud? Enggak lah Bib dah, rezekinya udah banyak. Itu namanya istidraj. Allah berikan kebutuhannya di dunia, apa yang dia inginkan diberikan, terus diberikan sampai dia cinta kepada dunia. Akhirat dilupakan. Bukan dia yang nggak mau sujud, melainkan Allah yang tidak mengizinkan dirinya sujud kepada Allah agar keluar dari dunia ini, membawa dunia seakan-akan akhirat itu nggak ada. Itulah ciri-ciri orang yang matinya su'ul. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriak masih nggak paham juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sampai jam berapa nih? Jam 3 ya? Jam 3 ya? Setuju ya? Janji? Gue mah enggak. Copot lidah aing. Saya mau cerita hari ini, boleh nggak? Saya baru pulang dari Bandung. Iya, namanya juga cowok panggilan. Lah emang gue dipanggil Pan. Kalau nggak dipanggil mana gue tahu Bandung. Datang. Baru ketemu istri sama anak bentar banget. Begitu ngelihat jam 7:30, aduh Iwan, ya Allah Iwan, yang pikiran saya Iwan. Orangnya mana orangnya? Iwan, ya Allah, kalau bukan karena cinta nih Iwan, untung aing lope-lope.
dari sini nih, sebelumnya tadi saya ke Cihaur dulu, ke tempat Kiai Ismail. Dari tempat Kiai Ismail ke sini, dari sini saya langsung ke rumah, ambil barang, jalan lagi ke Jakarta. Tangerang kajian subuh, malam kajian lagi di Condet. Senin siang di Kuningan lagi, malam jalsah, Selasa pai. Lo giliran paeh lo ketawa lo, dosa lo. Ya, berarti lo nggak sayang sama gua. Sayang nggak? Ogah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah mendapatkan kasih sayang Allah belum? Udah ngedapetin kasih sayang Allah belum? Belum? Nih hari nafas nggak? Dapat oksigen nggak? Bukti sayangnya Allah sama kita. Betul? Tangan kita bisa nekuk. Coba angkat tangannya. Bisa nekuk? Bisa nekuk? Bukti sayang Allah kepada kita. Betul? Lidah ada rasa nggak? Bukti kasih sayang Allah sama kita. Rambut ada hitam ada putih, betul? Tanda mati. Lah emang benar, tanya kiai lah, kiai betul kan? Uban tanda mati bukan? Tanda mati lu, makanya udah nini pakai legging. Ubanan udah dari belakang kelihatan malam minggu, begitu depannya malam Jumat. La ilaha illallah. Orang kalau udah punya uban, pikiran mati. Pegang tasbih, lu main TikTok. Paham ya Bu ya? Bapak juga kalau udah ketemu uban, celana jeansnya pinggirin, pakai kain sarung, sering-sering main ke masjid Pak. Masjid dekat apa jauh? Mana? Sana sini? Sana? Tahu arahnya? Sudah sering main ke masjid? Kapan? Kondangan. Pak, mau kampung ini terus dijaga sama Allah? Bu, ibu sholat subuh di rumah, jangan di musola, jangan di masjid, di rumah. Yang laki-laki tuh ramein masjid ya. Nak tong PA lu ke masjid ngapain lu? Main. Sholat di masjid, main no di taman ya. Masjid yang laki-laki, kata Imam Syafi'i, jika laki-laki sudah tidak lagi ada yang sholatnya di masjid, seorang suami, seorang laki-laki yang nggak sholatnya di masjid subuhnya, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Bu, ibu, ini kayaknya ayamnya Amiftah nih. Amiftah, ayam lu ngeganggu. Oi, ini kalau udah jam segini nggak bisa serius-serius. Tuh kelihatan mukanya tuh. Ndut, lu ngapa lu tadi tidur lu? Ini tadi tidur nih Pak nih. Sekarang melek lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti kasih sayang Allah nyata nggak? Nyata nggak? Ngerasain nggak? Sudah belum kita sayang sama Allah? Sudah belum kita sayang sama Allah? Kalau kita sayangnya sama Allah mah susah. Lewatin siapa dulu? Lewatin yang disayang sama Allah. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah kasih jalan. Setiap semua kehidupan kita, life is choice kalau kata orang Maleber mah. Hidup itu pilihan, mau yang baik mau yang buruk. Ada jalannya nggak? Allah kasih jalan nggak? Sesuai daripada keinginan kita. Kalau kita ingin jalan yang baik, Allah kasih jalan yang baik. Deketin orang-orang baik. Jika kita ingin suatu hal yang buruk, maka ada jalan keburukannya. Maka bergaulah dengan yang mudah-mudahan yang buruk Allah berikan hidayah, yang baik Allah jadikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ini kan buktinya.
Jadi Habib Bagir juga mengatakan kepada kita, kalau kita sesuatunya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, dijemput oleh Nabi SAW dengan mati dengan penuh kesenyuman. Lihat, Nabi Muhammad datengin kita, berarti kita sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, kita nggak malu apa sama Nabi? Allah udah kasih kita jalan lewat Nabi Muhammad SAW, sudah dikasih contoh. Ibu bapak pernah kelaparan 7 hari, pernah kelaparan 7 hari, sudah ditalangin sama Nabi Muhammad. Ibu bapak, saya mau tanya, ibu pernah nggak buat 2 bulan nggak masak? Pernah? Siti Aisyah sudah melaksanakan, sudah ditalangin ibu sama Siti Aisyah. Masih nggak malu kita? Bapak tinggal masuk ke masjid, tinggal sholat, nggak harus ditodong-todongin pisau, nggak harus ditodong-todongin sama pedang, nggak harus ditodongin, harus dibunuh. Ibu, nikmat sorganya ibu ada di dalam rumah, nggak harus sholat sampai sujud lama-lama, cuman taat sama suami. Ini Nabi yang punya ajaran, bukan kemauan hawa nafsu kita, bukan para alim ulama ini bicara cuma sekedar bicara, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada tuntunan, semua ada tuntunan. Sekarang hidup kita ini ibaratnya dunia ini tempat singgahan kita, ini sebagai musafir di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke alam yang paling kekal. Alam mana itu? Akhir. Kita sudah tahu, kita punya, tapi subhanallah, kita tahu setelah ada kehidupan pasti ada tapi subhanallah, kehidupan kita di dunia ini capek apa enggak? Kerja capek enggak? Salat capek enggak? Baca Quran capek enggak? Puasa capek enggak? Zakat capek enggak? Semua yang dijalankan kehidupan di dunia dengan ibadah maupun mencari nafkah, semuanya lelah. Mau istirahat, entar di akhirat. Di akhir ada yang mau istirahat sekarang? Kita aminin rame-rame. Lah mau enggak mau iya, sabodo teing. Malaikat mah kagak bakal milih. Saatnya waktunya datang, mati, gak akan bisa dimundurkan. Tadi Habib Bagir juga udah ngomong, gak bisa maju, gak bisa mundur. Nih Allahumma kita pulang, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita. Hai Asep, kita pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Siti, malaikat maut lagi ngeteh, lagi ngopi di rumah kita, pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Pulang Beb, tapi ke Kerawang dulu, muter dulu baru. Tetap masih nunggu. Saatnya sudah tiba, nggak bakal bisa maju, nggak bisa. Ketetapan Allah itu hak, al-mautu hak, mungkar nakir hak, kubur hak, pertanyaan semua hak. Itu kewajiban setiap hamba dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin Allah. Gapai kasih sayang Allah, manfaat untuk kita di dunia sampai ke lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Wasiatnya apa? Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi salat. Gak ada wasiat Nabi yang lain. Kalian gak harus cari duit yang banyak, berikan kepada Islam agar Islam maju. Enggak. Salat, salat. Qurannya dibaca walaupun satu hari satu ain. Gak sanggup juga baca satu ayat, masih gak sanggup juga baca alif lam mim, sadaqallahul azim. Gak apa-apa, yang penting satu niat untuk menghidupkan Al-Qur'an. Susah. Kita lebih banyak ngebuka WhatsApp, betul? Qurannya kapan? Kapan Qurannya? Ramadan Bib, itu juga minggu pertama.
1 juz juga nggak selesai. Betul. Lihat no Quran kita berdebu nggak di rumah no? Quran kita berdebu nggak? Buru-buru lap baca. Kenapa? Jadiin itu debu sebagai saksi di yaumil qiyamah atas kebaikan kita. Kita memakmurkan Al-Quran. Jika ini Al-Quran nggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah, nih siap-siap debu ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Satu langkah kita harus masuk ke dalam surga karena debu ini bersaksi, ya Allah, fulan ibn fulan, aku debu yang terhinggap di dalam Al-Qur'annya, dia tidak pernah memegang Al-Qur'an, dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu, maka aku tidak ridha jika dia masuk ke dalam surgamu. Ditarik kita ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak nggak harus ngapalin 30 juz, baca. Bib, saya udah tua tapi belum bisa baca, cari guru, belajar. Nggak bisa bahasa Arab, ada bahasa Latinnya. Nggak bisa juga baca terjemahannya, cari guru. Itu fungsinya kita nuntut lebih baik ilmu kita nih. Kalau manusia nih kadang harta terus yang dicari, betul? Betul. Kenapa sih kita setiap hidup nih mintanya duit? Kenapa? Kita kalau nyari duit mati-matian, betul? Iyalah Bib, soalnya kalau nggak punya duit berasa pengen mati. Betul nggak? Coba dirubah nih pola kehidupan tuh dirubah. Gapai akhirat, dunia pasti akan ikut. Kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik. Dunianya dikejar untuk akhir. Punya duit sedikit, punya duit di sini 5.000, 2.000, 100.000, yang mana yang mau disedekahin? Perasaan gue udah jelasin tadi. 5.000, 2.000, 100.000, yang mana yang disedekahin? Tetap 2.000. 2.000 itu Nabi SAW di dalam hadis, orang yang bersedekah sama seperti dia sedang membangun rumah di syur. 2.000 lu bangun apaan, PA? Beli bata juga setengah, beli pasir segenggam juga kagak. Gede kasih buat sedekah. Kenapa? Tadi saya dengar juga tuh Habib Bagir masalah rezeki. Saya ngasih pancingan, betul? Umpan siapa yang milih? Diri sendiri kan? Mau dapat ikan gede, mau dapat ikan kecil? Mau gede, mau kecil? Kalau buangnya ikan teri, mungkin nggak dapat paus? Mungkin nggak? Kata ikan paus, iya ini orang ngeledek. Di gigi aja nggak nyempil, betul nggak? Kalau mau dapat yang besar, buang umpannya yang Nih contoh Sahibul Hajat nih, Sahibul Haul berhasil ngedidik anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberikan harta yang besar di yaumil qiyamah. Harta yang terbaik. Hartanya dibuang untuk apa? Untuk memakmurkan majelis agar pahalanya diserahkan kepada kedua orang tuanya. Kita ada satu riwayat, seorang alim, seorang wali lewat pusara. Ada beberapa makam yang lain sedang berebut dengan Al-Fatihahnya, berebut. Yang satu di atas pusara diam, tenang, bersih pakaiannya. Ditanya sama seorang wali ini, wahai Tuan, kok nggak ikut sama yang lain? Enggak, biarkan mereka mendapatkan haknya. Aku sudah cukup diberikan oleh anak-anakku, katanya. Emang apa yang telah diberikan oleh anakmu? Silahkan Tuan ke pasar, itu anak saya dagang minyak wangi, katanya. Didatengin, besokannya didatengin tuh ke anaknya. Tuan, saya mau beli minyak. Dia tanya, yang mana? Ini, mulutnya komat kamit. Ini yang tukang toko nih, yang jaga toko mulutnya komat kamit. Dikasih minyaknya ini. Berapa harganya? Sekian, komat kamit lagi. Saya mau ini sekian gram. Diam, gak jawab. Diambil minyak terus, mulutnya sambil komat kamit. Kalau pembeli digituin sama penjual, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Gak sopannya orang. Pembeli adalah
Ditanya sama ini orang saleh, seorang wali ini ditanya, wahai anak muda, bukankah seorang pembeli itu adalah raja? Beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja? Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi, wahai pamanku, wahai ayahku, aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Kalau kita banyakkan baca Quran apa banyak ngomong? Lu sadar tuh. Gimana kita mau duduk sama keluarga kita di yaumil qiyamah? Sedangkan saat orang tua kita udah nggak ada, kita tinggalin. Udahlah sekedar udah nggak ada, Al-Fatihah nggak udah disampaikan. Ada yang ngomong, emang sampai Al-Fatihah buat orang yang udah nggak ada? Lu nggak percaya, lu mati aja kita kirimin Al-Fatihah. Nabi, sahabat meninggal, didoain, didatengin di makamnya, doa Nabi. Coba kita kebayang, emang Nabi nggak tahu kalau doanya nggak nyampe? Tahu bahwa doanya sampai dan itu membuat gembira ahli kubur. Doain dong orang tua kita. Ibu bapak maaf, kita ziarah sampai kemana aja, Wali Songo kita jalanin, makam orang tua di samping rumah kita nggak pernah datengin. Naudzubillahimin. Percuma, mau keramat, mau barokah, orang tua nggak disamperin, percuma. Gak bakal makbul ziarah kita, gak bakal diijabah doa kita. Cari orang tua kita, keramat yang paling baik orang tua. Mau gapai kasih sayang Allah, mau gapai kasih sayang Nabi SAW, cintain orang tua kita. Orang tua dan Allah gak bisa dipisahin. Allah di dalam firman-Nya, syukurlah kepadaku kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua kalian. Tuh lihat, kenapa? Karena keridhaan Allah ada kepada kedua orang. Kalau Allah udah kasih keridhaan lewat orang tua, selamat kita dunia, selamat akhir. Mau sukses dunia akhirat, mau sukses dunia akhirat, cari keridhaan Allah lewat orang tua kita. Yang masih ada, cuci kakinya, cium tangannya, cium keningnya, bahagiain, minimal selalu membuat senyum orang tua kita. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, orang tua kita tuh kalau nangis nggak pernah di depan kita, bapak ibu, nggak pernah. Orang tua kita nangis tuh selalu dalam sujudnya dia kepada Allah. Kebaikan kita, keburukan kita tertuang di dalam doa, di dalam sujudnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Yang sudah nggak ada, Allah lapangin kuburnya, amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan kasih sayang Allah yang melimpah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah, berkah nama Allah yang malam ini kita sebut. Allah memanggil dan menjawab daripada panggilan kita. Kita wajib mendapatkan taufik hidayah di malam ini, amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah.
sampai lisan ini tidak lagi sanggup menyebut namamu. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah? Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, tidakkah kau memandang kami di malam ini yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, mengemis kepadamu, meminta kepadamu, memohon kepadamu, berharap kepadamu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Sadar diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meski kami lalai kepadamu ya Rabb, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah lupa memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada kami. Meski kami durhaka di hadapan-Mu, Kau tak pernah turunkan kemurkaan-Mu, bahkan Kau selalu ada kepada kami. Kau selalu dekat dengan kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa kami. Ya Allah, sungguh jika dosa yang begitu besar yang ada di dalam pikulan kami, Kau cabut nyawa kami, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka Jahannam. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, Allah ya Allah, ya Allah. Betapa banyak di malam ini mereka yang lalai kepadamu, ya Allah, yang melakukan kemaksiatan di hadapan-Mu, ya Allah. Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kami yang lebih berhak Kau kabulkan ya Allah? Kami mengangkat kedua belah tangan, meneteskan air mata, memohon taubat kami Kau terima ya Rabb. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Curahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb. Hanya Engkaulah yang dapat membulak-balikan hati kami. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, Kau telah berjanji doa untuk kedua orang tua tidak akan pernah Kau hijab.
Maka dengarkan panggilan kami dan doa kami ini ya Rabb. Panjangkan umur kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, senangkan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar kami untuk memberikan kebahagiaan yang sedikit kami berikan kepada kedua orang tua kami. Sadar diri ini tidak akan pernah dapat membalas budi kedua orang tua kami. Hanya ini yang kami harapkan ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Jangan kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Rabb. Sungguh mereka tidak mengetahui. Biar kami yang menanggung dosa kami ya Rabb. Jangan kau timpakan kepada kedua orang tua kami. Mereka cukup susah mendidik kami, cukup lelah untuk selalu membahagiakan kami. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, tidak ada yang kami harapkan selain doa yang kami panjatkan untuk kedua orang tua kami. Kau kabulkan ya Allah, ya Allah, oh 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami. Kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ayahanda kami. Bahkan tidak jarang kami menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan daripada ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini ya Rabb. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan melahirkan kami ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat dilahirkan, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini. Berikan kesenangan dan kebahagiaan untuk anak kami ya Rabb. Wahai Rabbi, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami.
Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka di dunia ini ya Rabb. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua sampai ke dalam neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sampai kami dapat membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang menyayangi umat, yang menyayangi kami. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Terima taubat kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Kumpulkan bersama kami dan keluarga kami serta anak menantu cucu kami kelak nanti di yaumil qiyamah di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Untuk kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada dimanapun kami berada, ya Allah, jika kami kurang di dalam rezeki, buka pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada pun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah taat ibadah kepadamu ya Rabb. Wahai Rabbi, kabulkan hajat dan doa kami ini ya Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna bil qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahyak wa alaiha namut wa alaiha al-fadl insyaallah taala minal aminin, minal aminin, minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. الفاتحة بالقبول والتمام كل سل وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. إلهي لست للفردوس أحلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Fa'abli tawbatan waghfir dhunubi fa'innaka ghafiru dhanbil azim. إلهي لست فإنك غافر الذنب العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Nabi SAW bersabda dalam hadis, barang siapa yang menutup doa membaca Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah mudah-mudahan doa kita pasti diijabah oleh Allah. Angkat kedua belah tangan, kita minta kepada Allah berkah kasidah Arhamar Rahimin, berkah Habib Abdullah bin Tahir yang telah menciptakan daripada syair Arhamar Rahimin ini. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam dunia, sampai ke dalam akhirat kita diberikan ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك
سميع قريب واسع رحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جاهي طه الرسول عليه ربنا من قبول وهب لنا كل صول ربي استجب للعميد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين معنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم علها يا تريم علها يا تريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Al-Faqir ingin menyampaikan insyaallah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalsatul Itsnain akan mengadakan umrah 2023 tahun 2023 di bulan Februari. Insyaallah akan dibimbing langsung oleh Guru Mulia Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun dan juga bersama Al-Faqir. Bagi yang ingin ikut serta menjalankan ibadah umrah bersama para dewan guru Jalsatul Itsnain wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, fadhal bisa mendaftar ke tempat saya, ke rumah saya. Daftarnya ke rumah saya. Bib berapa nominalnya? DP-nya 5 juta. DP 5 juta nanti dikasih buku tabungan, tabungannya diberikan. Ya, tabungannya diberikan nanti dicicil sampai bulan Desember. Berapa? Ada yang 27 juta 750, ada yang 34 juta. Yang 34 juta bintang 5, yang 27 juta 750 ini bintang 4. Insyaallah yang belum ada rezeki, belum kelihatan, Allah buka rezekinya. Bisa ikut serta untuk melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib ada city tour, ada city tournya kemana? Kita ke Taif. Kita ke Taif, tempat di mana Taif ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, tidak diterima di kota Taif. Dan disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangan. Tatkala para sahabat, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar dihancurkan kota ini. Jawaban Nabi, jika mereka tidak dapat beriman kepada Allah, aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Inilah kota Taif yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita untuk sama-sama kita beribadah umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.